Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar teman-teman peserta semuanya? Saya sapa dulu ya. Oke, yang ada di Zoom, tolong untuk kita seminar pagi hari ini silahkan untuk menyalakan video teman-teman semuanya ya, agar apa yang kita dapatkan, kita pelajari pada pagi hari ini diberikan keleluasaan sehingga kita bisa belajar dengan baik. Oke, silahkan teman-teman yang belum melaksanakan sholat dua, segerakan sholat dua dulu, kemudian setelah sholat dua langsung dengan pemaparan oleh Ustadz Bendri dan Coach Wendy. Baik, sebelum mengawali aktivitas seminar di pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu untuk kita semoga dimudahkan dan dilancarkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan. Alhamdulillahirabbil alamin. Masuk Ustadz Bendri. Baik, Ustadz Bendri saya sapa dulu, udah ready? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sekali lagi Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oke, tafadhol Ustadz, silahkan untuk dipaparkan ilmunya. Terima kasih. Masya Allah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ikhwatal iman, a'azakumullah jami'an. Yang saya muliakan, saya hormati Mas Wendy Abdillah ya, beserta tim dari MOS dan juga dari BP British Propolis, serta Bapak Ibu semua yang ikut juga dalam majelis online kita di kesempatan kali ini. Alhamdulillah Allah berikan nikmat banyak sekali bagi kita, diberikan kita kesempatan untuk bisa hadir dalam kajian online kita yang membahas sesuatu yang menjadi kerinduan kita selama setahun ini, yaitu bagaimana kita bisa umroh sekeluarga. Inilah salah satu yang kita rasakan betapa kita merindukan untuk bisa mendapatkan yang kembali ya ruhiyah yang begitu kuat pada saat kita berangkat bersama keluarga ke Baitullah atau ke rumah Allah. Di kesempatan di pagi hari ini kita bersyukur, kita mencoba untuk menapaktilasi, mengenang kembali memori-memori kita, bahkan bertekad, berazam, semoga Allah memberikan kita kesempatan untuk mengunjungi rumahnya, karena sejatinya ketika kita diberi kesempatan menghadiri rumah Allah, berarti Allah memperkenan kita menjadi tamunya, dan sejatinya Allah adalah sebaik-baik ya penerima tamu. Sehingga sebagaimana manusia, kalau misalnya ada tamu datang ke rumah diberikan berbagai macam hidangan, berbagai macam kebaikan atau penganan-penganan, demikian juga lah Allah memberikan ya sejatinya kepada hambanya lebih lagi ya kebaikan-kebaikan yang kita berdapatkan. Nah, kita meyakini bahwa umroh sejatinya adalah bagian dari napaktilas sekaligus upaya kita melakukan detoksifikasi jiwa kita yang mungkin selama ini banyak mengalami sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ada sebuah hikmah yang tersendiri ketika kita umroh, di mana umroh adalah problem solving atau problem solver atas segala masalah yang kita hadapi. Kenapa demikian? Karena ada satu hadis yang saya mentadabburi hadis ini demikian luar biasa, bahwa Rasulullah bersabda dalam hadis Muslim, al-umratu ila umrati ya kafaratun lima bainahuma ya.
dari umroh ke umroh yang lain akan menjadi penggugur dosa, khususnya dosa besar di antara keduanya. Jadi umroh sejatinya adalah bagian dari tazkiyatun nafs, pembersih jiwa, di mana manusia yang sejatinya sumber pertama masalah dalam kehidupan itu adalah banyaknya dosa. Banyaknya dosa itulah awal dari berbagai macam kesulitan-kesulitan hidup kita dapatkan. Sebagaimana firman Allah misalnya di dalam surat Toha ya ayat 124 yang sering kita dengar, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka. Siapa yang berpaling dari peringatanku alias dia tidak dalam hal ini mengabaikan peringatan-peringatan Allah, maka kata Allah kami berikan baginya penghidupan yang sempit. Jadi kehidupan yang sempit, sial, apes, bisnis bangkrut, rumah tangga berantakan, anak susah diatur, maka pangkal pertama adalah dosa. Dan ini adalah hal yang seringkali disepelekan. Urusan non-teknis yang selama ini kita sepelekan justru jadi pertama kali menjadi dasar kita dalam menapak tilasi kehidupan. Makanya kalau kita lihat segala problematika rumah tangga, saya sendiri misalnya ketika menjadi konselor keluarga, urusan-urusan terkait dengan teknis itu belakangan. Masalah komunikasi menjadi masalah, betul, tapi bukan itu dasarnya. Kok ekonomi Ustadz, karena seringkali nih ekonomi yang membuat kita sering berantem karena suami tidak beri nafkah, betul. Ekonomi menjadi masalah dalam kehidupan keluarga. Tapi justru yang sering disepelekan itu adalah sesuatu yang menjadi dasar awal mula kerusakan dalam keluarga. Sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW ketika berbicara tentang hadirnya perceraian, Rasulullah bersabda, ya walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi Allah zat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya. Apa kata Allah? Ma tawadda ithnani fafurriqa bainahuma illa bidzambin yukhdisu ahaduhuma. Tidaklah dua insan yang saling mencintai, saling mendekat kemudian berpisah ya alias bercerai kecuali karena dosa salah satu di antara mereka. Jadi kalau ditanya apa penyebab terjadinya perceraian, perpisahan, karami rumah tangga, ternyata hadis ini menyimpulkan adanya dosa. Jadi dosa itu pangkal dari hilangnya, dicabutnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Adam alaihissalam ketika berada di surga mendapatkan banyak sekali kenikmatan-kenikmatan di surga, ya akhirnya Allah jadikan kehidupannya menjadi hilang kenikmatan tersebut karena melakukan satu dosa. Ya nama dosanya salah makan. Ya salah makan itu yang menyebabkan Allah membuat Nabi Adam dan Hawa akhirnya dikeluarkan dari surga dan mereka terpisah kurang lebih selama 40 tahun. Ya jadi kita bisa kebayang bagaimana teguran Allah. Nah, sekarang kita mengukur diri nih, ini udah hubungan dengan umroh. Mengapa kita umroh? Jawaban pertama adalah karena kita ingin memperbaiki diri kita agar Allah mengampuni dosa kita. Makanya yang kita harapkan pertama kali di dalam umroh itu adalah Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah berikan jalan bagi kita untuk kita kembali ke tanah air, yaitu dalam keadaan bersih sebersih-bersihnya. Sebagaimana sabda yang Rasulullah sabdakan tadi. Jadi dasar pertama itu dulu. Jadi kalau kita ingin memahami masalah keluarga atau masalah hidup ini, utang yang numpuk, masalah yang banyak, maka kita mengukurnya adalah ini ada dosa yang Allah mungkin belum mengampuninya sehingga berakibat kepada bisnis saya. Kenapa ya? Manajemen sudah saya perbaiki, tapi ternyata belum juga membuahkan hasil, rezeki masih seret. Kenapa ya? Saya sudah perbaiki cara komunikasi saya sama pasangan hidup saya, tapi kenapa ya? Ternyata yang terjadi pasangan saya malah menjauh dari saya. Kenapa ya? Anak saya sudah saya perbaiki cara komunikasinya, tapi ternyata kenapa ya anak saya itu makin menjauh dari saya. Semua yang kita rasakan itu lagi-lagi kembalikanlah kepada asal muasal dari kehidupan yang membuat kita hidup menjadi susah, yaitu adalah adanya dosa. Maka inilah menjadi dasarnya. Yang kedua adalah kita menjadikan umroh ini sebagai bagian kita mencari solusi di tempat yang terbaik. Tempat terbaik untuk solusi itu adalah tempat yang Allah menjadi tuan rumahnya. Kita ini seringkali kalau ada masalah carinya ke tempat selain Allah.
Ada orang masalah bisnis bangkrut, datangnya ke kafe. Ada orang datang bisnis bangkrut, datangnya ke dukun. Ada yang datangnya malah bukan Allah dulu. Beda dengan para sahabat. Para sahabat itu kalau lagi pusing pikiran, suntuk, datangnya ke masjid. Ya, ketika misalnya mereka nggak punya rumah, datang ke masjid. Maka masjid itu dikunjungi orang-orang yang susah. Makanya kita kenal ada nama Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang-orang yang datang ke masjid ya karena nggak punya rumah. Bahkan ada sebuah riwayat ketika para sahabat sedang konflik, misalnya diriwayatkan ketika Fatimah dan Ali sedang ribut ya. Suatu hari Rasulullah mendatangi rumah Fatimah, kemudian mencari Ali. Aina ibnu Amik, ya kata Rasulullah kepada Fatimah, di mana sepupuku yaitu Ali, Talen adalah mantunya Rasulullah. Maka Fatimah dalam keadaan bete memberikan ya sebuah jawaban. Apa kata Fatimah? Baini wa bainahu syai'un, antara aku dan dia ada masalah, kami sedang bertengkar gitu ya. Maka disitulah Rasulullah mencari salah satu sahabat untuk memanggil satu sahabat untuk mencari di mana yang namanya Ali. Yang menariknya adalah Ali saat itu nggak usah jauh-jauh, dicari di mana? Di Masjid Nabawi. Dan ternyata inilah cara Ali membereskan masalah hidupnya. Kalau ribut sama pasangan, lari ke masjid. Nah, umroh itu kita mendatangi dua masjid utama. Masjidil Haram yang keutamaannya lebih tinggi daripada Masjid Nabawi, dan dua masjid ini adalah tempat yang mulia yang kalau kita mau jujur, sejatinya semua masalah hidup ini berasal dari Allah, maka Allah juga yang bereskan. Maka kalau kita umroh itu nggak usah malu, nggak usah sungkan. Bawalah semua masalah hidup itu ke hadapan Allah, sehingga di rumah Allah itulah kita akan mendapatkan pulang. Syaratnya satu, kalau niat kita atau berangkatnya kita itu niat karena Allah, pulang kita dalam keadaan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa diampuni itulah awal dari bagaimana Allah memberikan banyak kebaikan kepada kita. Maka inilah kenapa sebagian kita harus meluruskan kembali bagaimana awal mula yang kita perbaiki pertama kali adalah sungguh-sungguh dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka untuk diampuni dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum kita nanti menapaktilasi nanti oleh Mas Wendy, nanti ada mungkin banyak hal yang akan disampaikan. Saya secara personal mengatakan banyak sekali tempat-tempat yang di sana selagi umroh itu menjadi tempat yang kita jadikan sebagai wujud permohonan kita. Kita tahu minimal ada multazam, ada raudhah. Multazam itu di perbatas di antara yang namanya pintu Ka'bah dengan namanya Hajar Aswad. Ya, segaris lurus antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah itu nama multazam. Itu salah satu tempat yang mustajab. Dan ada juga yang disebut raudhah. Raudhah itu kita tahu sederhananya ya, biasanya di karpet hijau ya, banyak yang kita lihat karpet hijau itu biasanya ada Raudhah atau daerah mimbarnya Rasulullah SAW, ya, ada pembatasnya di sana. Itu tempat yang terhubung langsung kepada langit dan biasanya ini dijadikan tempat berdoa. Nah, jadi masalah adalah tempat-tempat ini tempat favorit, tempat-tempat yang seringkali orang berharap bisa berlama-lama dan meminta dan diyakini insya Allah sebagaimana sabda Rasulullah, ketika seorang hamba berdoa di tempat ini, Allah akan penuhi segala keinginannya. Yang jadi pertanyaan, di tempat ini seringkali waktu kita terbatas. Karena banyak orang yang ingin masuk. Yang jadi masalah adalah seringkali kita, karena waktunya mendesak, terbatas, berada di tempat ini, kita justru melakukan permintaan yang sejatinya sungguh lupa bagaimana apa yang kita harapkan pertama kali. Saya kasih kuncinya ya, pernah saya sampaikan ke beberapa jamaah yang pernah datang, kalau kita misalnya datang ke tempat umroh dan di tempat-tempat mustajab tersebut, masuk DJ Ismail ya, waktu kita terbatas, maka jangan banyak minta kecuali satu permintaan saja. Apa permintaan yang kalau kita waktu terbatas, ini dibahas oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya, yaitu adalah dengan seringnya kita memohon ampun kepada Allah. Jadi cukup satu minta. Satu permintaan ini menjadi dasar perbaikan. Apa? Minta ampun kepada Allah. Jadi ada orang, mohon maaf nih, pernah diceritakan dia berada di raudhah, dan ketika raudhah dia permintaan dari selama di dunia banyak banget tuh. Selama di rumah dari tanah air. Maka dia bacain semua. Kebayang nggak ada orang bacain permintaan
ya mengajukan proposal ke Allah tapi baca buru-buru, ya Allah aku ya Allah. Jadi orang tuh kayak kumur-kumur. Secara manusiawi saja saya kalau ada orang datang ke saya mintanya nggak khusyuk, mintanya buru-buru, Pak saya pengen ini Pak, saya pengen ini Pak, pengen ini Pak, pengen ini Pak, pengen ini Pak. Saya bilang apa sih kamu, pergi kamu gitu. Sedemikianlah yang harus kita pahami, permohonan kepada Allah harus kita wujudkan dalam bentuk yang namanya apa? Adab. Makanya salah satu yang kita harus rumuskan, kalau waktu kita terbatas ya, untuk bisa menyampaikan apa keinginan kita kepada Allah, karena mungkin terdesak, karena banyak yang minta, maka satu permohonan yang khusyuk kita minta menjadi pangkal dipenuhinya kebutuhan kita. Apa itu? Mohon diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita depan multazam cukup begini, ya Allah, ya Allah, banyak dosa ya Allah. Ya Allah, mampuni ya Allah. Itu kalau kita terbatas waktunya. Jadi kalau kecuali kita punya waktu banyak, setelah mohon ampun baru minta hajat. Itu menjadi dasar pertama. Inilah yang disebut oleh Ibnu Qayyim sebagai pangkalnya doa. Pangkalnya doa adalah seseorang diampuni dosa-dosanya Allah, maka salah satu sifat Allah, kalau sudah diampuni, datanglah sifat Rahman dan Rahimnya, sehingga diberikanlah kita kebaikan. Karena Allah selalu menyanding sifatnya Ghafur Rahim. Ghafur dengan Rahim itu disandingkan, sehingga akhirnya kita mendapatkan kebaikan dari apa yang sejatinya diberikan. Nah inilah yang harus kita pahami. Kemudian jamaah rahimakumullah, dalam umroh yang sejatinya menjadi dasar kita untuk menjadi tekad kita untuk perbaikan diri, termasuk perbaikan keluarga, banyak sekali hikmah-hikmah yang bisa kita lihat. Bagaimana awal-awal umroh itu kita dimulai dengan sesuatu yang menjadi awal seseorang melakukan. Yang pertama adalah miqat. Miqat itu beberapa tempat ya, seperti Bir Ali atau tempat-tempat lainnya ya, Lamlam atau yang lainnya. Sejatinya adalah sebuah titik awal bagaimana seseorang memulai sesuatu, dan di miqat itulah kita melakukan beberapa hal, termasuk memakai pakaian ihram yang menjadi dasar kenapa kita kembalikan diri kita ya, dalam hal ini niat yang kita lakukan di awal menentukan bagaimana kualitas hidup. Seseorang yang selama ini, yang mohon maaf ya, hidupnya itu seringkali rusak, bisa jadi bermula dari salah niat. Salah niat itu adalah seperti kita naik kendaraan, salah dalam mencari kendaraan. Ya artinya niat berangkatnya itu salah tujuan, itu membuat kita nggak sampai kepada tujuan. Niat baik itulah yang menjadi dasar kenapa di miqat itu Allah memberikan ya sebuah kalimat yang sejatinya menjadi dasar kita menapaki hidup. Apa? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lakal labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Perhatikan kalimat ini, kalimat inilah dasar bagaimana seseorang itu membenahi kehidupannya. Ya, karena kalimat labbaik itu dasar seseorang yang selama ini bisa jadi hidupnya itu ya seringkali berantakan karena dia tidak menapaktilasi kalimat labbaik. Kalimat labbaik ini sebenarnya kalimat yang mengajarkan kita untuk dengarkanlah panggilan Allah, jangan diabaikan. Ya alladzina amanu sta'inu ya alladzina amasta'inu ya alladzina amastajibu lillahi wali rasuli idza da'akum lima yuhyikum, kata Allah. Hai orang beriman, segeralah sambut, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya jika dia memanggil kalian. Allah memanggil kita dalam setiap hari, mulai dari sholat ya. Allah memanggil kita untuk mendatangi ya saat susah, banyak doa. Cuman masalahnya kita ini nggak pernah mendengar menjawab panggilan Allah. Makanya kalimat labbaik itu kalimat sentral, bahwa aku menjadikan hidupku untuk mendengarkan panggilan Allah. Seorang anak kalau ingin dia mendapatkan cinta orang tuanya, jangan pernah menunda atau membantah. Makanya hidup yang sering menunda-nunda setiap panggilan Allah sederhana. Sholat yang sering ditunda, Allahu Akbar, main handphone, main gadget, bahkan ngobrol, kita menunda dan tidak ada hal yang kita praktekkan untuk kebaikan di saat itu, maka itulah awal dari pangkal hidup yang rusak. Rusaknya hidup itu dimulai dari situ. Makanya Allah menegur kita ya, ketika kita nggak mau mendengar panggilannya, dibikinlah mana Tuhan-Tuhanmu yang selalu engkau dulukan panggil. Gadget kah itu? Tontonan Korea kah itu?
atau yang lainnya, maka itulah yang membuat kita akhirnya hidup tidak bahagia. Maka ketika kalimat labbaik itu di awal kita lakukan, tuh tekad pertama, bagaimana tekad seorang ayah, tekad seorang bunda untuk menjadikan seluruh arah kehidupannya itu bermuara kepada Allah. Orientasinya jauh ke depan. Orientasi ke depan inilah yang disebutkan dalam surat Al-Qasas ayat 77 menjadi dasar mengapa hidup yang terinspirasi dari surat Al-Qasas 77 itu hidup yang pasti akan bahagia. Allah berfirman di dalam surah Al-Qasas 77 itu, wabtaghi fima ataqallahu darwal akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan urusanmu di dunia. Jadi ayat ini memberitahu carilah kejayaan akhirat. Ya, carilah kejayaan akhirat, jangan lupakan urusanmu di dunia. Jadi fokusnya adalah cari akhirat, jangan lupakan dunia. Teman-teman kalau bisnis, jangan pikirin dunia, jangan cari dunia, cari akhirat. Tapi jangan lupakan dunia. Maksudnya apa? Akhirat itu jauh melampaui dunia. Sehingga kalau kita cari akhirat, dunia ke bawah. Tapi kalau cari dunia, akhirat nggak ke bawah. Ya, cari dunia, akhirat nggak ke bawah. Nah, itulah kenapa yang benar cari akhirat, jangan lupakan dunia. Jangan dibalik ya. Kalau dibalik itu cari dunia, jangan lupakan akhirat. Itu kebalik. Dan orang yang cari dunia, jangan lupakan akhirat itu biasanya kebukti nanti pada saat kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, mohon maaf ya, akhirat tuh selalu belakangan, selalu ngalah. Makanya ada orang-orang yang selama ini kalau ditanya, Mas besok ada pengajian di masjid ikut ya, insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya gitu ya, insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal futsal saya ada jadwal futsal rutin Pak Ustadz, ya kalau nggak saya nggak datang itu rugi saya 400.000 sebulan. Jadi ngaji itu selalu belakangan. Makanya hidup yang berantakan bermula dari hidup yang ketika Allah diabaikan, Allah disingkirkan. Bayangkan, untuk Allah nyambi. Bayangkan. Makanya kalau Allah itu dikasih yang sisa, Allah berikan juga sisa rahmatnya. Salah satu nasihat yang saya ingat banget dari guru saya, Kiai Haji Bakhtiar Nasir itu, jangan berikan yang sisa untuk Allah. Jangan berikan yang sisa, justru yang terbaik. Ya, para sahabat itu mendapat kemuliaan itu karena bukan yang sisa. Salah satu ayat yang ketika turun ya, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya, kamu tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Para sahabat langsung mencari apa yang dia cintai langsung diberikan. Salah satunya Zubair bin Awam menginfakkan kendaraan mewahnya, sebuah kuda yang luar biasa untuk di jalan Allah. Dan itu menambah kecintaan Allah kepadanya. Jadi jangan berikan yang sisa. Paradigma menyumbang jangan lagi yang sisa kembalian Indomaret gitu ya. Jangan. Paradigmanya Allah dulu prioritaskan. Kalau kita dapat gaji bulan ini, berikan dulu yang untuk jalan Allah, berikan sedekah, infak dulu, jangan entar deh. Nanti kalau di akhir baru saya berikan. Makanya Allah tidak memanggil kita untuk umroh karena umroh sendiri bukan agenda utama kita. Nanti kalau ada sisa uang, kalau ada ini bukan. Harusnya prinsipnya adalah niat untuk Allah, maka segala hal itu kita mulai dengan seperti itu. Ya, makanya jadikanlah Allah sebagai prioritas hidup. Itulah pesan surah Al-Qasas ayat 77. Ya, kalau perlu kita prioritaskan pertama kali apa ya, ketika dapat gaji atau dapat bonus bulan pertama kita berikan itu untuk Allah ya, itu yang pertama kali yang menjadi dasar. Maka kalimat labbaik yang sering kita dengar itu adalah kalimat inspirasi, mengajarkan bagaimana seseorang itu memulai dengan memberikan kepada yang namanya Allah, dan itu menjadi prioritas pertama. Nah, itulah sampai nanti kita mulai dari tawaf ya. Pada saat kita tawaf misalnya, kita juga sedang mencoba berputar ya, orientasinya yang kepada Allah. Intinya umroh itu mengajarkan kita itu jangan jauh-jauh dari Allah. Sampai pusat ya yang harus membuat kita selalu berada itu adalah pusat titiknya adalah sentralnya ke Allah, sampai ke Ka'bah. Kita 7 kali merasakan itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai sebuah penguat dan pengingat agar kita bisa menjadi lebih baik lagi. Nilai-nilai bagaimana kita umroh itu menjadi salah satu yang bisa kita rasakan. Ya, mohon maaf mungkin karena waktunya juga, dan saya juga ini online-nya bukan di kantor, ini di lokasi lain di
tempat kami di luar ya sini, tapi mudah-mudahan hikmah ini tetap bisa kita dapatkan. Dan barakallahu fikum untuk semuanya yang niat untuk umroh, saya yakin di sini dibimbing oleh Coach Wendy ini menjadi lebih bermakna lagi, menjadi sebuah nilai baik. Itu saja, mohon maaf, aku qouli hadza fastaghfirullaha lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Bendi. Mudah-mudahan teman-teman dapat pemaparan yang luar biasa ya. Mudah-mudahan dengan niat teman-teman sendiri dimudahkan untuk berumroh bersama berkeluarga semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, sebentar lagi teman-teman yang mau berumroh ya, paling dari sebelum niat tentu saja ada cara-cara yang bisa memudahkan teman-teman untuk apa sih supaya kita bisa bersama-sama sama keluarga sehingga nantinya teman-teman bisa berupaya untuk membahagiakan diri kita dan membahagiakan semua keluarganya. Nah, nanti dari Coach Wendy akan mengupas bagaimana strategi ya, bagaimana cara agar kita bisa berumroh dalam 1 tahun, insya Allah sama keluarganya. Mudah-mudahan lebih mudah dan bisa tercapai semuanya teman-teman. Baik, Mas Rini sudah siap ya? Baik, terima kasih. Kita sambut teman-teman, Coach Wendy Abdillah, dipersilahkan. Oke ya, saya ulang sekali lagi ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Buat teman-teman yang mendengarkan suara saya dengan baik, boleh coba lambaikan tangannya ke kamera. Oke, dari level 1 sampai 10, kira-kira tingkat kejernihan suaranya di level berapa, teman-teman? Boleh kasih pakai jari? Oke, alhamdulillah ya. Mantap. Ya, ini saya sedang bersama teman-teman ya, bersama mitra-mitra saya, sedang berkunjung di rumah guru saya ya. Ini Masya Allah, ini tempat sholatnya, ini mengingatkan saya pada Madinah. Dan hari ini kita belajar ya tentang bagaimana caranya agar bisa berumroh sekeluarga. Tadi Alhamdulillah ya Ustadz Benri sudah memberikan kita banyak nasihat-nasihat keagamannya. Dan hari ini ya saya akan mengajarkan pada teman-teman bagaimana caranya agar bisa mengumpulkan uangnya, agar bisa segera mengatur strateginya berumroh. Loh Coach Wendy, saya ini sulit untuk berumroh. Ya sudah nabung bertahun-tahun, nabung, uangnya kepake. Nabung lagi, uangnya kepake. Gimana saya mau umrohkan keluarga kalau saya sendiri aja nggak bisa buat berangkat umroh? Nah, ya mungkin kita nggak tahu caranya. Sama seperti orangnya ada mobil di depannya, kalau dia tidak tahu bagaimana cara mengemudikannya, maka mobilnya tidak akan bisa jalan. Tapi kalau dia tahu ilmunya, tahu cara mengemudikannya, ada bensinnya, mesinnya juga baik, ya otomatis mobil pasti bisa jalan, teman-teman. Sama halnya ketika teman-teman yang menjalankan bisnis, itu ya pasti harus ada manualnya, harus ada ilmunya. Untuk berangkat umroh pun seperti itu, ada manualnya, ada ilmunya juga. Dan hari ini spesial buat teman-teman ya, saya pakai pakaian ihram ya. Jadi alhamdulillah ya, Ustadz Benri sudah menyinggung banyak hal ya tentang umroh dan fadilah-fadilahnya. Dan benar yang disampaikan oleh beliau, kalau waktu kita mepet, yang patut kita minta adalah ampunan gitu. Karena kalau kita sudah diampunin, maka insya Allah kan kita sudah bersih. Apa-apa yang kita minta selanjutnya, insya Allah Allah akan kabulkan teman-teman. Ya bukan berarti kalau kita banyak dosa, Allah tidak mengabulkan doa kita ya. Allah Maha menentukan atas segala sesuatu. Ya tapi kalau kita dibandingkan ya dengan orang yang banyak dosa, dengan orang yang bersih dari dosa, ya otomatis orang yang bersih dari dosa akan lebih mudah diijabah doa-doanya teman-teman. Dan itu yang saya lakukan ya, lebih sering ya. Kalau di antara beberapa zikir ya, saya lebih paling rutin itu ya istighfar dibanyakin. Kenapa? Ya tahu diri gitu kan, manusia banyak dosa, banyak salah, tempatnya khilaf. Nah hari ini ya mungkin teman-teman selama ini sudah pernah ya berangkat umroh, atau mungkin sebagian ada yang belum pernah berangkat umroh. Saya pengen tahu dong ya, di sini teman-teman yang belum pernah berangkat umroh tapi pengen banget buat umroh, coba raise hand ya, saya pengen lihat. Yang pengen umroh boleh raise hand di aplikasi Zoom-nya ya. Yang pengen umroh tapi selama ini belum pernah berangkat umroh, coba raise hand, saya pengen lihat ya. Saya doakan yang mudah-mudahan ya teman-teman yang raise hand di sini, Allah mudahkan untuk berangkat umrohnya, Allah mudahkan segala urusannya, bisnisnya, keluarganya, sehingga bisa umroh tidak hanya sendiri tapi juga dengan keluarganya berjamaah bersama-sama. Amin ya rabbal alamin ya. Oke, saya lihat ada, Masya Allah ada di Zoom ya ada 60-an yang belum umroh tapi pengen berumroh. Oke, sekarang saya ganti pertanyaannya ya, yang pengen berumroh tidak hanya sendiri tapi pengen umroh bareng keluarganya. Coba raise hand di aplikasinya dan angkat tangan di Zoom-nya. Ya, yang angkat tangan di Zoom-nya. Buat teman-teman yang di YouTube ya, coba kasih jempolnya, coba ngacung ya. Yang pengen berumroh tidak hanya sendiri tapi pengen bersama dengan keluarganya, berjamaah bareng-bareng ya. Saya doakan mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah ijabah, amin ya rabbal alamin ya. Di sini kita sedang berkumpul menuntut ilmu ya. Ketika ya ada forum-forum majelis-majelis ilmu, itu malaikat turun teman-teman. Ya barangkali di antara kita di sini
ya ada malaikat yang mendampingi kita ataupun yang kebetulan lewat di dekat kita gitu kan. Ketika ada majelis, ya malaikat itu turun, ya malaikat itu duduk mendengarkan, ya sama seperti teman-teman di sini. Dan insya Allah ya, ketika kita berdoa yang baik-baik, kita ucapkan yang baik-baik, insya Allah diaminkan oleh mereka dan Allah mudah-mudahan mengijabah doa-doanya kita dan para malaikat ya. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, baik teman-teman, boleh lower hand kembali ya, boleh lower hand kembali. Mungkin Pak Farid boleh dibantu untuk lower hand kembali ya. Oke ya, teman-teman sekalian ya, di sini alhamdulillah ya saya sudah menyiapkan sebuah materi ya untuk teman-teman. Jadi banyak hal yang mungkin bagi sebagian orang males itu bisa untuk berumroh gitu ya. Mungkin kita di sini yang hadir sini pasti pengen umroh, saya yakin. Tapi di luar sana banyak orang yang nggak pengen umroh. Ada loh ya, mungkin alasannya untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Jadi jangankan untuk niat pengen umroh gitu kan, dia nggak pengen gitu karena pengen lebih mengutamakan ya kebutuhan yang lain. Tapi di sini saya yakin pasti orang yang pengen semua. Nah, cuman ya ini sekedar untuk mengingatkan kembali. Mungkin orang-orang seperti itu ada di sekitar kita, mungkin dari keluarga kita ya, dari sahabat kita gitu, ataupun lingkungan kerja kita gitu kan. Nah, ini akan saya tunjukkan pada teman-teman keutamaan dari berumroh ya. Ada banyak sekali ya. Saya akan bahas beberapa. Boleh ditayangkan slide-nya, Pak Kusmardi. Oke, ya. Ini dua keutamaan pertama dari berumroh ya. Yang pertama itu insya Allah ya, dengan kita berumroh, ini akan menghapus dosa-dosa kita ya. Tadi Ustadz Bendri juga sudah mengingatkan kembali ya dalilnya, ya antara satu umroh dengan umroh yang lainnya, itu akan menjadi penghapus dosanya. Nah, jadi mudah-mudahan ya teman-teman yang segera berniat ya untuk berumroh, mudah-mudahan Allah mudahkan. Mungkin saat ini kita belum bisa berangkat ke sana, mungkin karena terkendala uang, mungkin karena terkendala peraturan pemerintah gitu kan, atau mungkin terkendala kesehatan. Tapi setidaknya kita sudah pasang niat. Kalaupun seandainya ya belum sampai di sana, ya setidaknya pahala umroh itu sampai kepada dia. Ya, banyak juga loh jamaah-jamaah umroh ya sudah niat pengen berumroh gitu kan, ketika beliau sudah berangkat, wah ternyata Allah sudah jemput dia. Tapi walaupun dia belum berumroh, niatnya sudah ada. Ya mudah-mudahan ya fadilah umrohnya itu beliau dapat gitu. Nah, saya pernah tuh ya dalam satu rombongan ya, ternyata ada jamaah yang seperti itu ya. Ya insya Allah husnul khatimah teman-teman. Nah, di sini ya tidak hanya bisa menghapuskan dosa, ya. Tunggu, sebelum kita lanjut ya, saya pengen tahu di sini ya, ada nggak di sini teman-teman yang ngerasa nggak punya dosa sama sekali? Yang Anda coba ngacung, ya. Yang ngerasa nggak punya dosa sama sekali, coba ngacung. Wah, nggak ada kan? Ya, artinya kita manusia yang selalu berlumur dengan dosa. Kadang kita ketika bangun, kita buka mata, mungkin bisa jadi dosa yang kita lihat gitu. Nah, jadi maka dari itu ya teman-teman sekalian ya, pastikan kita selalu ya senantiasa beristighfar. Saya pun setiap sujud selalu saya minta ampunan pada Allah, karena saya sadar sendiri ya, orang yang banyak dosa gitu. Nah, banyak kan orangnya mungkin ada yang terdampak di kesulitan ekonomi, ya ada yang terdampak di kesehatan, mungkin ada juga yang terdampak di hubungan rumah tangga dan sebagainya. Mungkin bisa jadi cobaan-cobaan itu datang karena dosa-dosanya dia. Nah, salah satu penghapus dosanya selain kita berbanyak istighfar, salah satunya adalah dengan berumroh. Serta ini bisa menjadi penarik rezeki dan menjadi solusi. Karena ibaratnya kita pergi berumroh ya, kita keluarkan uang untuk apa? Untuk ibadah. Sekarang saya tanya buat teman-teman sekalian ya, teman-teman bangun musola ya di rumahnya ya, kemudian membeli sajadah, membeli sarung ya, kemudian membeli pakaian dan wewangian untuk bisa sholat dengan baik, memakai AC ya, agar apa? Sholatnya bisa lebih nyaman, lebih khusyuk. Pertanyaannya, yang teman-teman keluarkan tadi ya untuk bangun musolanya, ya bentang tikarnya, pasang AC-nya, ya dan kemudian beli pakaiannya, wewangiannya, kira-kira akan Allah balas nggak? Tentu Allah balas ya. Kenapa? Kita berkorban untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah. Ya, bukankah manusia ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah? Nah, sama halnya ketika kita berumroh, kita pasti mengeluarkan banyak uang di situ. Betul apa betul? Betul apa betul? Betul. Ya, otomatis ya, apa yang kita keluarkan dengan niat untuk ibadah kepada Allah pasti akan Allah gantikan. Jadi jangan takut miskin, ya. Banyak orang miskin nggak takut kalau selama hidupnya. Kalau dia takut miskin ya pasti begitu buka mata dia takut. Kenapa? Karena miskin gitu kan. Nah, tapi ternyata enggak, ya miskin juga tidak membuat orang ketakutan. Kenapa? Yang penting hatinya lapang, teman-teman. Nah, dengan kita berumroh, insya Allah akan membuka rezeki, teman-teman. Jadi nggak perlu takut miskin, ya. Dan serta ya umroh ini memberikan banyak solusi dari masalah kita. Kita datang ke sana pun tambah kita doa ya di depan multazam, wah insya Allah ya, itu insya Allah mudah-mudahan mustajab teman-teman. Nah, jadi tugas kita adalah teman-teman ya, pastikan kita niatkan untuk bisa berumroh. Nah, sekarang ya, Pak Kus saya pengen coba bacakan ya
dalil-dalil ya terkait tentang umroh ini. Next aja. Oke ya, ternyata Mas Farid, Mas Kusmardi masih ke mute ya. Oke, silakan. Suatu umroh kepada umroh yang lain adalah kafarah atau menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur atau diterima, itu tidak ada balasan baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari. Ikutkanlah umroh kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas, dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Tirmizi. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, orang yang mengerjakan haji dan umroh merupakan tamu Allah. Maka, jika mereka bermohon kepadanya, pastinya dikabulkannya. Dan jika mereka memohon ampunan, pasti diampuninya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Oke. Nah ya, itu dia banyak sekali dalil-dalilnya ya, teman-teman. Ini menunjukkan bahwasannya ya, rugi sekali jika ada orang yang tidak mau meluangkan uangnya, waktunya, tenaganya untuk berumroh. Ya, padahal tujuan kita di hidup dunia ini apa? Ya untuk beribadah kepada Allah. Nah, coba kita lihat selanjutnya ya, fadilah selanjutnya. Next. Oke ya. Jadi ya, dengan kita berumroh, kita akan semakin pintar, teman-teman. Wawasan kita akan semakin luas, toleransi kita akan lebih baik lagi, teman-teman. Kenapa? Ternyata ya banyak orang ya, ini misalnya contoh ya, ada yang orang sholatnya letakkan di dada, ada yang di perut, ya, ada yang juga letakkan tangannya seperti ini, ada juga yang dipergelangkan tangan seperti ini. Nah, banyak juga loh orang-orang di Indonesia ini yang suka menyalah-nyalahkan. Padahal ya, semuanya benar gitu, tergantung ya dari mana mazhab yang dipakainya ya. Ada orang juga mengangkat takbir seperti ini, ya, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Nah, mana yang benar? Ya, yang benar yang takbir, yang nggak benar yang nggak takbir, yang nggak takbir, yang nggak sholat itu yang nggak benar, ya. Nah, jadi banyak orang yang kalau misalnya dia belum berumroh, dia belum melihat bosnya dunia ini beraneka ragam. Tidak hanya Indonesia yang punya beragam kultur ya, tapi kalau dunia ya kita lihat sekeliling kita itu juga banyak kulturnya. Dan kalau kita mau belajar ya, masing-masing itu sudah ada panduannya sendiri, sudah ada mazhabnya sendiri. Nah, tidak hanya itu ya, ketika kita berumroh, ini artinya kita menjadi pejuang agama Allah. Karena apa ya? Coba bayangkan ya, ketika kita lepas diri ya, kita tidak pengen berumroh ya. Siapa lagi yang mau tawaf di Ka'bahnya Allah ya? Siapa lagi yang mau ya mengunjungi rumahnya Allah ya? Kita ya tidak dianjurkan bersusah payah datang ke suatu tempat ya, melainkan datang ke dua tempat, yaitu Masjidil Haram ya dan Masjidil Aqsa gitu. Kemudian disampaikan juga ke Masjid Nabawi. Kalau kita ya berada di Masjid Nabawi, teman-teman, ketika berumroh ya pasti kan nyampe ya nih Masjid Nabawi nih ya. Ornamennya seperti di Nabawi. Nah, kita sholat di sana ya sama seperti 10.000 kali ya kita sholat di rumah kita. Tapi di Masjidil Haram ya itu ya Masya Allah lebih keren lagi. Kita sekali sholat di sana sama seperti 100.000 kali kita sholat di rumah kita ataupun di masjid dekat rumah kita. Nah, artinya apa teman-teman ya? Artinya ini fadilahnya sangat besar sekali. Kita menjadi pejuang agama dan kita lihat ya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, kemudian Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, yang di bajunya Pak Kus ya tadi. Nah, itu ya mereka itu ketika pulang dari Mekah Madinah ya, Masya Allah, mereka langsung jadi pejuang agama Allah, mendirikan ya lembaga-lembaga yang sampai sekarang alhamdulillah memberikan banyak manfaat untuk umat manusia. Dan ini akhirnya apa? Menjadi penentram bangsa. Kalau nggak ada orang-orang seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, tidak ada orang-orang seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya mungkin ya kita pasti bakal recok ya, ribut ya. Walaupun ya mungkin ada beberapa oknum juga yang suka membenturkan tuh antara Muhammadiyah dan NU gitu. Padahal ya tidak ada masalah sama sekali. Ya kayak saya bilang tadi teman-teman, ya semua kan ada ilmunya masing-masing. Ya kita tidak bisa menyalah-nyalahkan orang lain seperti ini, seperti itu. Kamu harus ngikutin saya, harus ngikutin guru saya. Nggak bisa gitu. Ya selama yang dilakukannya benar, ya kita tidak bisa memaksakan mereka. Ya, nah yang penting ya kita berpegang teguh pada ajaran Al-Quran dan Sunnahnya. Kecuali ya sudah jauh melenceng gitu kan. Ya misalnya ajaran agamanya ya boleh sholat sambil ngepet misalnya, itu nggak boleh gitu kan. Oh tapi itu ada orang sholat sambil menggendong anaknya, boleh nggak? Boleh, tidak ada larangan teman-teman ya selama itu memang dia sudah memenuhi syarat untuk diizinkan seperti itu. Nah jadi banyak hal yang kita akan pelajari, wawasan kita akan bertambah, toleransi kita akan semakin lebih baik kalau kita berumroh. Nah, pertanyaannya, kita dari tadi ngomongin umroh terus ya, gimana caranya agar kita bisa berumroh? Ya, kita udah pengen banget nih umroh, sudah tahu fadilah-fadilnya. Ya, apa yang harus kita lakukan? Nah, boleh kita lihat selanjutnya, Pak Gus.
Yes. Nah ya, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Nah, kalau berumroh itu bukan berarti kita langsung datang umroh gitu, enggak. Ya, ada prosedur-prosedurnya ya. Pertama apa? Ya harus daftar dulu. Ya, kalau nggak daftar kita mau pergi lewat mana gitu kan? Boleh nggak visa turis? Bisa, tapi kan sangat repot sekali teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? Ya mungkin kita persiapkan dulu ilmu-ilmunya ya. Kita hafalin bacaan-bacanya itu bisa. Kita doa sama Allah, kita bikin paspornya ya. Sekarang saya tanya di sini ya teman-teman ya. Saya tanya di sini teman-teman. Ya, siapa di sini yang belum punya paspor? Coba raise hand ya. Yang belum punya paspor ya ataupun paspor yang sudah kadaluarsa, silakan coba raise hand. Ayo, coba. Boleh spot ini kembali ke saya? Oke ya, coba raise hand. Yang belum punya paspor ya, coba raise hand. Nah, tuh ya. Gimana mau berumroh? Katanya pengen banget umroh tapi paspor aja nggak punya. Ini kan nggak ada persiapan gitu kan? Sama ibaratnya nih ya, ada orang pengen banget buat nikah gitu. Tapi apa? Nggak mau cari orang buat nikah gitu kan? Nggak mau ngelamar orang gitu ya. Gimana seorang pria bisa menikahi seorang wanita tapi dia tidak mau melamar, ya tidak mau akad gitu kan? Nah ini paspor ini menjadi salah satu akad untuk bisa berumroh teman-teman. Ya kenapa kita hidup di masa saat ini ya masa modern? Kalau mau datang ke suatu negara harus ada paspornya dan ini menjadi akadnya teman-teman. Nah maka dari itu ya kalau kita pengen berumroh, seenggaknya bikin paspor dulu. Tuh Coach Wendy, saya mau bikin paspor ya, tapi kan sekarang lagi pandemi tidak bisa keluar negeri. Ya tidak masalah gitu. Tidak masalah, bikin aja gitu. Kita nggak tahu kapan kita akan berangkat ya. Contoh, saya punya karyawan, ya karyawan ini waktu itu dia belum punya paspor. Saya udah bilang bikin paspor, ya. Ternyata tidak dikerjakan juga. Suatu hari saya tiba-tiba ada kerjaan ya di Singapura dan saya butuh asisten. Saya ajak mereka gitu kan. Dan akhirnya apa? Mereka nggak bisa. Padahal ya mungkin walaupun saya kerja, pasti ya ada liburannya juga di sana kan. Saya ajak mereka, ayo kita ke Singapura. Ternyata ya, mereka nggak punya paspor. Ujung-ujungnya ya tidak jadi ke Singapura gitu. Dan mungkin bisa jadi ya ada orang ya yang sangat dermawan ya, artinya ya tetap Allah yang mengizinkan semuanya ya. Lewat orang dermawan ini bisa jadi mengumrohkan Anda ya. Bukan tidak mungkin. Misalnya ya tiba-tiba Anda menyelamatkan orang ya di jalan gitu kan, gara-gara Anda menyelamatkan dia sangat berterima kasih sekali sehingga bisa terhindar dari kecelakaan tabrakan. Ternyata yang Anda selamati orang kaya, orang baik, dermawan. Dia mau berangkat umroh, bisa jadi Anda diajaknya, tapi Anda nggak punya paspor, ujung-ujungnya apa? Nggak jadi berangkat. Tapi ingat ya, jangan berharap dari manusianya, berharapnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, karena kalau untuk umroh aja, insya Allah bisa. Ya, nah pertanyaannya itu kalau untuk umroh, bagaimana mengumrohkan orang lain? Ya, apa mungkin ya saya sudah menyelamatkan orang tadi, saya minta untuk umrohin satu keluarga besar ya, kan nggak juga gitu ya. Mau nggak mau kita harus berpikir gimana caranya ngumpulin uang agar bisa apa berumroh teman-teman. Nah, untuk bisa umroh sekeluarga, tidak hanya sendiri. Nah, jadi ya tugas teman-teman ya, lakukan apa bisa dilakukan ya. Bahkan ya, mungkin di antara teman-teman laki-laki masih nggak tahu tuh pakaian ihram itu dipakainya pas kapan ya. Ada loh, banyak orang berpikir ya, orang sedang ibadah di Madinah, dibilang, wah kamu umroh, tapi kok nggak pakaian ihram gitu kan. Nah, banyak nggak ngerti bahwasanya umroh itu adalah ketika kita masuk kota Mekah, ya kemudian kita ibadah, ya, kemudian kita tawaf dan sebagainya, sampai akhirnya kita menyelesaikan umroh kita, itulah saat kita memakai pakaian ihram. Itulah ketika katakan umroh. Tapi ketika kita tidak melakukan hal yang saya sebutkan tadi, ya, maka kita bebas memakai apa saja. Ya, boleh juga bertransaksi jual beli ya. Ada juga tuh ya mitra-mitra bisnis saya, ya ketika mereka sedang di Makkah, Madinah, itu tetap jalan transaksi bisnisnya. Ya, tetap melakukan jual beli juga tidak masalah gitu kan. Nah, jadi tidak ada yang dilarang di sini teman-teman ya. Yang penting ya kita mau ya untuk belajar gitu. Nah, boleh lower hand lagi teman-teman sekalian ya. Sekarang pertanyaan selanjutnya, boleh lower hand lagi ya. Pertanyaan selanjutnya ya. Saya akan buka kolom chat ya. Oke, Pak Kus mungkin boleh dibantu buka kolom chatnya. Oke, saya sudah buka, nanti saya minta untuk tutup ya. Nah, sekarang coba diketik ya, Ada berapa, silakan dijawab ya. Ada berapa rukun haji ya? 7 atau 8? Silakan ketik ya. Ada berapa rukun haji? 7 atau 8? Silakan diketik. Yuk, kita lihat ya. Mana banyak yang orang tahu, mana yang tidak tahu ya. Kita lihat ya. Oke, dari tadi banyak kemunculan angka 8 nih ya. Oke, 7 atau 8?
Oke ya. Boleh di-close lagi chatnya. Nah, jawabannya yang mana yang benar? 7 atau 8? Berapa? Berapa? Jawabannya adalah 5. Ya. 5. Ini kan ketahuan ya, katanya pengen umroh gitu kan. Tapi rukun umroh aja masa nggak hafal ya? Rukun umroh itu ya mikot ya, kita niat ya. Kemudian apa? Kita tawaf. Setelah itu apa? Kita sa'i. Setelah sa'i kita tahalul. Udah, terakhir tertib. Udah itu doang. Nah, katanya pengen umroh ya, tapi rukun-rukun umroh aja gitu nggak hafal gitu. Gimana coba gitu kan? Nah, ini namanya manusia ya, rakyat plus 62 gitu kan. Keinginannya banyak tapi belajarnya nggak mau gitu kan. Nah, jadi itu yang saya bilang tadi ya. Gimana Allah mau menitipkan suatu amanah pada teman-teman ya, pada kita semuanya. Kalau kita sendiri aja nggak mampu ya. Salah satu ketidakmampuan kita itu dapat dilihat dari tadi itu tuh. Ya, tidak tahu rukun-rukun dari umroh ya. Nah, jadi ya teman-teman coba pelajari apa bisa dipelajari terlebih dahulu ya. Pelajari doa-doanya, apa itu sa'i ya, apa itu tahalul ya, apa itu juga lampu hijau ya, yang mana itu Hajarul Aswad ya. Banyak orang berpikir ya Rukun Yamani itu adalah Hajarul Aswad ya, padahal enggak ya. Nah, yang mana itu Hijr Ismail ya, yang mana itu makam Nabi Ibrahim ya. Sehingga ketika kita datang ke sana, kita langsung tahu, oh ini aku pelajari kemarin, oh ini makam Nabi Ibrahim, ini Hijr Ismail ya, ini ternyata pintu Ka'bah gitu. Mana yang paling banyak doa, yang paling mustajab doanya? Apakah kita berdoa sambil mencium Hajarul Aswad atau yang lain? Wah, ternyata teman-teman, nah banyak orang berpikir ya, mencium Hajarul Aswad itu doanya langsung dikabulkan ya. Nah, ternyata ada yang lebih mustajab teman-teman. Apa? Ketika kita berdoa di antara Hajarul Aswad dan pintu Ka'bah. Nah, di sisi itu ya kita berdoa. Makanya biasanya selesai kita tawaf, ya kita berada di situ dan berdoa minta kepada Allah ya. Wah, itu Masya Allah ya. Saya umroh pertama itu sendiri ya, waktu itu belum nikah, umroh kedua bareng istri saya. Dan di situ berdoa, Masya Allah ya, bertumpah, bercucur air mata. Dan apa yang saya doakan di situ ya Alhamdulillah ya, Allah mudahkan segalanya teman-teman. Nah, jadi intinya ya teman-teman ya, kita pelajari dulu. Sehingga ketika kita di lapangan, nggak kaget lagi, nggak belajar lagi dadakan, ya nggak kagok lagi. Ya, baca aja tuh buku-buku tentang rukun umroh ya. Kalau malas beli buku, malas misalnya ke toko buku, silahkan teman-teman apa googling di internet tuh banyak sekali teman-teman, banyak sekali ya panduan-panduan tentang berumroh. Nah, tinggal pelajari saja. Jadi lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian apa? Buka tabungan hajinya teman-teman. Ya, tabungan umroh ya. Kalau mau haji juga silahkan buka tabungan hajinya. Nah, kalau kita sudah menabung nih, ya dan kita rutin konsisten nabung, insya Allah pasti akan Allah cukupkan. Walaupun mungkin angkanya awal-awal itu nggak masuk akal teman-teman. Misalnya, ya katakanlah umroh berapa? Mungkin angka sekarang 30 juta ya harga untuk sekali umroh. Kita nabung ya per bulan mungkin hanya Rp500.000 ya. Artinya apa? Ya kita akan bisa berangkat umroh mungkin berapa tahun lagi tuh ya kalau seandainya kita asumsi dengan rata-rata ya untuk sampai 30 juta ya kita nabung Rp500.000. Artinya ada 60 bulan. 60 bulan tadi sekitar 5 tahun baru berangkat. Ya, pertanyaannya teman-teman ya, apakah kita akan berangkat 5 tahun lagi? Rata-rata yang saya ketahui ya rata-rata enggak. Berangkatnya malah lebih awal. Loh, kok bisa? Nih sekarang gini teman-teman ya. Sekarang gini. Anda misalnya punya anak Anda pengen banget beli sepeda. Harga sepeda kalau misalnya yang harga 2 jutaan misalnya. Dia akhirnya apa? Nabung demi beli sepeda ya. Dia punya tabung setiap ada uang jajan disimpannya ya. Dia rela ya menunda makan siangnya di kantin ya demi untuk apa? Menabung agar bisa beli sepeda. Dia lebih milih nunggu pulang sekolah agar bisa makan di rumah untuk menghemat. Nah, ketika itu Anda mengetahui yang anak Anda lakukan ya, kemudian dia sudah menabung, dia rela menahan nafsunya untuk bisa menabung beli sepeda, ya dia nabung sehari mungkin 10.000, dia nabung 15.000 atau mungkin nabung 20.000, ya mungkin sampai 2 juta bakal lama, ya mungkin bisa sampai setahun 2 tahun baru terkumpul uangnya gitu. Nah tapi ya karena ngelihat kesungguhannya dia, tentu kita sebagai orang tua apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan kira-kira teman-teman? That's it ya. Kita yang mencukupi itu teman-teman ya. Itulah fungsinya orang tua. Nah, sama halnya Allah Subhanahu wa taala itu yang memelihara kita teman-teman ya, yang melindungi kita, ya, yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Ketika kita sudah menunjukkan kepada Allah bahwasanya kita nih, aku serius ya Allah, aku pengen berumroh, aku serius nih pengen nabung ya Allah, ini aku sisipkan tabungan setiap bulan, ya aku buka rekening khusus ya, mungkin bisa buka di bank-bank syariah ya, untuk tabungan haji ataupun tabungan umroh ya, kita nabung setiap hari ya, dan tenang aja uangnya bisa Anda tarik kok ya, yang penting kita konsisten aja untuk nabung di situ, nabung setiap hari.
suatu saat ya Allah akan titipkan rezeki yang sangat besar pada Anda sehingga Anda bisa alhamdulillah berkumpul ya dengan keluarga umroh ya sekeluarga insya Allah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana cara kita untuk bisa mendapatkan uangnya? Boleh tampilkan slide selanjutnya, Pak Kus? Nah, salah satu caranya adalah dengan kita bekerja, dan kalau pengen lebih cepat lagi dengan berbisnis. Ya, dengan apa teman-teman? Berbisnis ya. Malah YouTube ya ditampilkan ya. Coba yang presentasi ya, di stop dulu videonya. Nah, jadi salah satu caranya itu teman-teman ya dengan kita berbisnis ya. Bisa di stop videonya? Ya, maklum ya masih ada anak magang di sini. Oke. Ya, boleh di next, bagus. Diklik dulu sekali layarnya. Oke, baru next. Oke ya. Nah, kita harus bisnis dan bisnis kita harus punya ciri-ciri ini teman-teman ya. Hermes ya. Hermes di sini bukan merek tas ya, bukan merek sepatu ya, bukan merek fashion ya, tapi di sini adalah sebuah singkatan ya. Bisnis itu harus Hermes. Apa itu? High margin ya, marginnya gede, easy to keep, easy to send ya, gampang disimpan dan gampang dikirim. Supaya apa? Supaya kita bisa mendistribusikannya ke seluruh Indonesia. Dan kita yang mungkin masih pemula, yang mungkin nggak punya uang untuk beli gudang, ya untuk sewa gudang, ya kita bisa melakukan apa? Kita bisa simpan di rumah produk-produknya. Nah, kemudian apa? Pastikan produknya repeat ordernya kencang. Kalau repeat ordernya kencang, otomatis ya kita punya nafas panjang. Ini coba bayangkan ya teman-teman ya. Ada orang yang jualan ya, ketika sudah closing satu, maka ya dia cuma jadi pembelinya sekali aja. Setelahnya dia nggak beli-beli lagi. Karena apa? Produknya tidak bersifat repeat order. Ya, contoh misalnya ya, ini tidak bermaksud menjudge bisnis apapun ya. Ini saya memberikan contoh ya. Misalnya orang jual apa? Jual misalnya laptop gitu kan. Oke, orang sudah beli laptop satu gitu kan. Kebutuhannya sudah terpenuhi. Kira-kira bulan depan beli laptop lagi nggak? Nggak. Bulan berikutnya beli laptop lagi nggak? Nggak. Tahun depan beli laptop lagi nggak? Belum tentu. Ya, kecuali ada orang lain mau pakai laptopnya gitu kan. Nah, jadi tidak ada repeat order. Ini kan repot ya. Ketika kita sudah memberikan, kita sudah mendapatkan customer, ya closing sekali, habis itu dia pergi. Artinya kan kita harus mencari customer baru, customer baru, customer baru, customer baru. Ya, datang pergi, datang pergi, datang pergi. Ujung-ujungnya apa? Ya capek. Kita kan manusia, ya dibekali akal dan pikiran. Kita harus berpikir teman-teman, gimana caranya agar bisa punya penghasilan closing sekali, tapi ya hasilnya berkali-kali. Ya, misalnya ya kita sudah dapat calon konsumen ya. Misalnya yang kita jual adalah suplemen kesehatan ya. Nah, ketika kita menjual suplemen kesehatan, otomatis yang namanya suplemen itu bukan obat ya. Suplemen itu diminum boleh orang sehat, boleh orang sakit ya. Kalau obat diminum hanya untuk orang sakit, teman-teman. Nah, ketika kita mendistribusikan ataupun menjual suplemen, otomatis dia akan repeat order setiap bulannya. Ketika mereka repeat order setiap bulannya, artinya kita dapat satu customer closing ya, kita jadikan dia pelanggan tetap. Dapat customer lain lagi, closing, dia akan jadi pelanggan tetap. Dapat satu customer lagi, closing, dia akan jadi pelanggan tetap. Nah, minimal dia harus repeat ordernya sebulan satu ya atau dua kali, ya itu minimal gitu. Maksimal berapa kali? Ya boleh berapa kali aja, silakan ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi ya pastikan produk kita itu memang sifatnya repeat order. Dan paling penting tadi ya, marginnya harus gede ya, harus gede, harus tinggi gitu. Karena kalau marginnya kecil, ya otomatis kita akan sulit berangkatnya. Kenapa? Kan itulah yang membuat kita nabung, uangnya kepakai. Kenapa? Ketika nabung, profitnya kecil, ditabung, uangnya kepakai, itu juga masih sedikit. Kenapa? Profitnya kecil, ditabung, tetap masih kecil. Ya, akhirnya ketika kepakai uangnya, habislah tabungannya. Tapi kalau profit kita gede, ya, dan seandainya ya, qadarullah kita harus pakai uangnya. Karena tabungan kita banyak, ya, kepakai pun masih ada sisa. Dan sisanya pasti banyak, teman-teman. Nah, maka penting bagi kita punya bisnis yang mana produknya itu punya margin profit yang cukup tinggi. Kemudian apa teman-teman ya? Harus ada mentornya. Kenapa teman-teman? Kalau ada mentor, kita bisa mencapai sesuatu itu lebih cepat. Banyak orang menjalankan bisnis itu ya baru buka langsung tutup, ya gagal. Karena apa? Karena nggak tahu ilmunya. Ya. Tapi kalau kita sudah ada mentornya, kita belajar ilmu bisnisnya, maka insya Allah kita bisa mengembangkan bisnis kita jauh lebih baik lagi teman-teman. Ya. Kemudian apa? Harus ada yang mensupport. Ya. Harus ada yang support ya, harus ada yang endorse gitu. Kenapa? Kalau kita nih jual produk ya, kita menawarkan suatu produk, orang itu nggak kenal dengan produknya kita ya, dan juga mungkin nggak terlalu percaya dengan kita. Akhirnya apa? Sulit jualannya. Tapi kalau kita tunjuki ya testimoni ataupun endorser yang sudah
ya mensupport produk-produknya kita. Nah, mereka akan melihat, mereka lebih kenal mungkin endorsernya itu, mungkin lebih kenal artis ataupun tokohnya itu. Otomatis apa? Mereka jadi trust dengan produknya kita. Jadi jualan lebih gampang, teman-teman. Dan yang paling penting adalah satisfying quality. Kualitasnya harus memuaskan, harus number one. Ya, kalau ada skala 1 sampai 10, Anda harus punya produk yang minimal ya levelnya nilainya itu 8. Ya. Nah, kalau bisa ya nilai value manfaat dari produk kita itu lebih besar daripada harga jualnya. Nah, itu akan membuat orang menjadi ya akhirnya konsisten, rutin untuk apa? Repeat order ya, untuk apa? Belanja lagi, menawarkan ke orang-orang gitu kan. Pernah nggak teman-teman ya makan di suatu restoran ya ternyata tuh Anda makan wah enak banget. Sampai suatu ketika ya teman Anda nanya referensi restoran enak di sini mana ya? Oh, di sana gitu. Itu aku sana enak banget. Nah, kenapa Anda mau mereferensikannya padahal Anda tidak dibayar oleh restoran tersebut? Karena itu tadi word of mouth. Ya. Kekuatan dari kata-kata, kekuatan dari kualitas akan membuat kita berkata-kata. Artinya apa? Kita akan mengucapin itu ke orang-orang tanpa kita dipaksa oleh si pebisnis itu sendiri. Nah, sama halnya ketika produk Anda berkualitas, ya kualitasnya number one, ya minimal level keunggulannya di 8, ya kalau bisa 9 lebih baik, 10 sangat baik sekali. Maka dengan begitu orang akan merekomendasikan, ya. Dan itu juga yang saya rasakan ketika saya menjalankan bisnis saya gitu. Ya, karena memang produknya bagus, ya kualitasnya oke, repeat ordernya jalan, akhirnya apa? Orang pada nagih gitu untuk beli lagi, dan beli lagi. Kenapa? Manfaat ya, tidak hanya untuk dirinya tapi untuk juga masyarakatnya. Keluarganya gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sekarang ya, coba kembali spotlight-nya ke saya. Saya pengen tanya pada teman-teman sini ya. Saya punya rumus ya, saya punya strategi di mana kalau teman-teman jalankan ini, insya Allah bisa umroh sekeluarga dalam waktu 1 tahun. Ya, kalau teman-teman yang pengen ya, saya kasih tahu ilmunya. Ini sangat simpel, sangat sederhana, tapi nggak banyak orang yang menjalankan, teman-teman. Tapi sekali teman-teman menjalankan, ini pasti akan boost, ya, pasti melesat. Nah, murid-murid saya, ini berapa di antara mereka, ini mengamalkan apa yang saya ajarkan, ya. Walaupun mungkin tidak sempurna, ya. Ya, namanya juga manusia, ya, pasti ada yang bisa dilaksanakan sempurna, ada yang tidak. Tapi bayangkan loh, tidak sempurna aja dilaksanakan, bisa berhasil, ya. Apalagi yang sempurna gitu, teman-teman. Mungkin akan lebih cepat. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu rumusnya, yang pengen tahu strateginya, ya, saya pengen coba Ryzen ya, yang pengen coba Ryzen, yang di chat ya, oh chatnya sudah tutup, ya udah Ryzen aja deh, Ryzen ya, yang pengen ya Ryzen ya. Kalau ada minimal ya 50 orang, saya akan kasih tahu strateginya seperti apa ya. Oke, Ryzen. Oke ya, sudah capai 50 orang ya. Silakan tayangkan slide-nya ya, fokus ya. Inilah strategi gimana caranya agar kita bisa ya berumroh tidak hanya sendiri tapi sekeluarga dalam waktu 1 tahun ya. Kuncinya adalah tadi Hermes ini teman-teman ya. Nah, poin penting di sini yang ingin saya tekankan adalah high margin-nya ya, kemudian repeat order-nya, satisfying quality-nya, mentornya juga support ya, gampangnya bisa dikirim ke seluruh Indonesia sehingga kita apa? Bisa menjual tidak hanya orang sekitar rumah kita tapi juga di seluruh Indonesia. Nah, sekarang saya minta teman-teman ya, temukan suatu bisnis ya, yang mana di bisnis tersebut bisa menghasilkan uang minimal Rp50.000 per produk. Nah, kami contoh ya, teman-teman di sini kan yang nonton di sini pasti masih hidup lah ya, pastilah gitu kan. Kalau nggak mungkin bisa nonton kan. Nah, pertanyaannya Anda, selama ini Anda pasti sudah punya penghasilan, betul? Makanya Anda masih bisa hidup sampai sekarang. Nah, sekarang ya gimana caranya agar bisa punya penghasilan tambahan? Ya, di mana penghasilan tambahan ini kalau ditabung sehingga bisa apa? Umroh sekeluarga selama setahun. Nah, sekarang ya, strateginya adalah cari produk ataupun bisnis yang baru Anda ya, di mana bisnis tersebut bisa menghasilkan profit minimal 50.000 per produk. Minimal ya, boleh lebih silakan. Lo Coach Wendy di mana nyari profit yang Rp50.000 per produk? Saya sering jual ini, jual itu. Paling profitnya cuma 10.000, cuma 20.000, tinggalkan. Cari yang profitnya berapa? Profitnya minimal 50.000. Karena kalau Anda tetap berkutat di angka segitu-segitu aja, ya otomatis Anda nggak bakal dapat apa-apa. Ya buktinya masih sampai sekarang nggak berangkat umroh. Betul? Nah, cari yang memang bisa minimal profitnya segitu. Ya, kemudian apa? Nabung, ya, ditabung uangnya, jangan dipakai. Ditabung Rp50.000 per hari. Nah, kita asumsikan ya, 1 hari Anda dapat 1 pelanggan aja, ya. Gak usah banyak-banyak saya minta. 1 hari berapa pelanggan? 1 pelanggan aja. Nah, di mana kalau dalam 1 bulan ada 30 hari. Artinya selama 30 hari Anda punya 30 pelanggan. Kalau kita kalikan profitnya ya, 50.000 dikali 30,
artinya sudah berapa? 1,5 juta rupiah. Oke, lumayan, gitu kan? Ada uang tambahan. Nah, tadi yang saya sampaikan ya, bahwasanya teman-teman tadi ya, cari produk yang bisa repeat order, di mana dia repeat order tidak hanya untuk dirinya, tapi bisa untuk keluarganya, gitu kan? Atau bahkan bisa untuk masyarakat yang saya sebutkan tadi. Nah, cari produk yang seperti itu teman-teman, repeat order. Akhirnya apa? Di bulan berikutnya dia akan repeat order, ya, beli lagi ya produk yang sama untuk siapa? Untuk dirinya, untuk keluarganya mungkin barangkali. Tapi ingat ya, tawarkan kepada dia untuk beli double, ya, beli apa? Beli double, beli dua. Ya, maka otomatis ya profitnya bisa berapa? Bisa 2 kali lipat di bulan kedua. Di bulan ketiga, ya, di bulan ketiga, silakan temukan lagi customer-nya, silakan follow up lagi customer-nya yang tadi, ya, dan ajak mereka untuk double lagi penjualannya, ya. Ajak untuk apa, teman-teman? Double lagi pembeliannya, ya. Dengan begitu, ya, otomatis setiap bulan kita punya profit, ya, kurang lebih sekitar 6 juta rupiah. Ini baru dari customer di bulan yang pertama. Nah, maka dalam 3 bulan ya kita punya penghasilan berapa? Total tabungan kita di bulan pertama, kedua, dan ketiga sudah 10.500.000 rupiah. Nah, ini baru asumsi dari customer yang 30 orang tadi di bulan pertama. Yang namanya manusia, kalau dia udah kena enaknya, dia pasti bakal mau mengulang, betul? Betul. Contoh, misalnya, enak makan durian, dia akan mengulang makan durian. Ya. Enak liburan, dia akan mengulang liburan. Ya. Enak istirahat di akhir pekan, dia akan mengulang lagi istirahat di akhir pekan. Ya. Enak bermain dengan anak, dia akan mengulang lagi bermain dengan anak. Ya. Enak menikah, dia akan mensyukuri pernikahannya. Ya. Wah, ini kalau saya salah ngomong nih, bisa bahaya nih ya, ada ibu-ibunya ya. Oke, nah jadi seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi pastikan ya, kita ya kalau sudah laku di bulan pertama, lakukan lagi di bulan kedua, cari pelanggan baru. Nah, itu enaknya tadi kalau perlu kita repeat order, ketika dapat satu pelanggan udah nggak ngilang. Tapi dia akan apa? Jadi pelanggan tetapnya kita. Nah, cari lagi di pelanggan di bulan kedua, cari lagi pelanggan di bulan ketiga, dan lakukan hal yang sama seperti pelanggan di bulan pertama. Di bulan kedua didabelkan, di bulan ketiga didabelkan lagi ya penjualannya. Maka ya, boleh next, bagus. Maka dalam waktu 1 tahun, ya, dalam waktu 1 tahun, ya, Anda mempunyai 90 pelanggan. Loh, kok 1 tahun 90 pelanggan? Ya, saya cuma minta Anda konsisten 3 bulan aja dulu, ya. Konsisten 3 bulan aja dulu, ya. Kalau mau lebih silakan, nggak masalah, ya. Tapi minimal kalau Anda konsisten 3 bulan, artinya Anda akan dapat 90 pelanggan baru, di mana, ya, setiap pelanggan itu di bulan keduanya Anda doublekan penjualannya, di bulan keduanya Anda doublekan penjualannya. Di bulan berikutnya lagi perlu double nggak? Nggak perlu. Tapi kalau dia mau double lagi, ya alhamdulillah bagus gitu kan. Tapi ini asumsikan aja nggak perlu. Dia jadi hanya butuh mendabelkan ya penawaran kita hanya 2 kali saja ya, itu untuk bulan kedua dan bulan ketiga. Maka kalau kita hitung-hitung ya diasumsikan Anda punya 90 pelanggan dikali 50.000, didabelkan bulan kedua, didabelkan bulan ketiga, maka otomatis profit Anda di bulan ke-6 ya, 1 bulan aja nih di bulan ke-6-nya. Maka Anda punya profit kurang lebih sekitar 18 juta rupiah. Ya. Enak apa enak banget? Nah, artinya di bulan ke-6 Anda kan sudah punya pelanggan tetap nih, dan mereka repeat order terus. Ya. Di bulan ke-7-nya, Anda juga akan punya profit yang sama, 18 juta rupiah. Bulan ke-8, 18 juta lagi. Bulan ke-9, 18 juta lagi, teman-teman. Ya. Nah, artinya, kalau tadi ya, dihitung-hitung ya, total tabungan Anda dari bulan pertama sampai bulan ke-16 ya dengan asumsi 90 pelanggan tadi, maka dalam 1 tahun ataupun 12 bulan Anda sudah punya tabungan sebesar 139.500.000 rupiah. Wah, dia kayak pembawa acara kuis saya ini ya. Nah, jadi intinya teman-teman ya, kalau kita mau konsisten nabung dengan bisnis yang tepat ya, dengan profit yang gede dan produknya juga bisa repeat order ya, maka otomatis kita akan punya penghasilan 139.500.000 rupiah ya jika kita mau konsisten 3 bulan mencari pelanggan dan mendabelkan penjualannya ya di bulan kedua dan di bulan ketiga. Insya Allah dengan 139.500.000 rupiah yang Anda kumpulkan dalam waktu setahun, Anda bisa umroh sekeluarga. Dan ya bukan tidak mungkin hal ini terjadi. Mungkin bagi kita di antara kita masih sulit ditemukan orang yang punya uang ya tabungan 100 juta nganggur di rekeningnya. Mungkin masih sulit ya. Tapi kalau teman-teman mau mengamalkan apa yang saya ajarkan ini, insya Allah ya punya uang rekening di rekening 100 juta nganggur gitu, itu menjadi hal yang biasa buat teman-teman ya. Jadi bukan jadi hal yang luar biasa lagi ya. Biasanya kita kaget gitu ngeliat punya uang 100 juta. Nah ini akhirnya apa? Biasa aja, kenapa? Udah setiap hari ngeliat angka segini. Ya kenapa? Bertahun-tahun punya bisnis yang tepat, punya mentor yang baik ya, produknya juga bagus dan unggul. Nah ini yang saya
alami teman-teman ya. Ini yang saya rasakan ya, punya bisnis yang baik ya, punya produk juga yang berkualitas, repeat ordernya kencang, profitnya juga tinggi. Akhirnya apa? Ya punya tabungan yang alhamdulillah lumayan gitu kan, dan bisa mengumrohkan keluarga gitu. Nah sekarang nih giliran teman-teman ya untuk bisa mengumrohkan keluarga. Boleh slide-nya kembali ke saya ya. Karena gini loh teman-teman ya, mungkin bagi kita umroh itu ya biasa aja, belum ada getarannya. Tapi coba bayangkan orang tua kita, bayangkan keluarga kita, pasangan kita, ya mereka itu pengen banget sebenarnya berumroh, tapi mungkin kita yang masih menunda-nunda, kita masih entar-entaran gitu, ya. Apa nggak kasihan ya melihat mereka itu sudah pengen banget buat umroh, tapi kita tidak ada actionnya, ya, tidak ada keseriusannya, ya. Jangankan untuk serius untuk bekerja, niat aja nggak ada. Gimana coba ya? Nah, tapi coba teman-teman bayangkan ya, ketika kita sebagai mungkin kepala rumah tangga ya, ataupun mungkin sebagai seorang istri bisa mensupport pasangannya, bisa membantu untuk menabung, bisa berumroh, ya tidak hanya umroh diri sendiri aja, tapi bisa umroh sekeluarga. Itu kan betapa indahnya, betapa nikmatnya. Ya, mudah-mudahan kita doakan pandemi cepat berlalu. Kenapa? Ketika pandemi sudah berlalu, ya otomatis kita bisa untuk berumroh sekeluarga. Insya Allah kita. Nah, sambil menunggu pandemi berlalu, ya kita belajar nih, ngumpulin uangnya, kumpulin duitnya, pelajari ilmunya, ya tahu bagaimana cara berumrah itu sendiri, tahu bagaimana cara pakai kain ihram gitu kan. Belum ngapain belajar pakai kain ihram, umroh aja belum, ya minimal ya malaikat akan ngelihat nih, oh ternyata ini ya ada hamba Allah yang sungguh-sungguh pengen berumroh, ya. Buktinya apa? Dia belum berangkat umroh sudah punya kain ihram, dia tahu cara pakainya gimana gitu, dia belajar gitu, ya. Nah jadi intinya teman-teman ya, ketika kita mau berupaya bersungguh-sungguh, walaupun hasilnya masih jauh, tapi kita konsisten terus ya. Kita konsisten terus ya dengan ikhtiarnya kita, dengan doanya kita, insya Allah Allah akan bantu kita. Insya Allah ya. Boleh ditayangkan slide yang terakhir Pak Gus ya. Ini coba teman-teman baca sendiri ya, teman-teman renungkan ya kalimat ini. Insya Allah yang mudah-mudahan dengan kalimat ini yang bisa membuka hati dan pikiran teman-teman ya untuk bisa bergegas dan segera umroh dan mengumrohkan keluarga Anda. Coba bayangkan wajah pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita, yang saat ini mereka tuh sedang berdoa di depan Ka'bah, ya, berdoa di depan pintu Ka'bah, meminta segala hajatnya. Coba lihat tetesan air mata mereka, air mata bahagia mereka. Ih, masya Allah, saya bacanya sampai merinding nih. Ya, apakah teman-teman nggak mau mewujudkan itu? Apakah teman-teman ya menganggap itu mustahil? Ya, tidak ada yang mustahil di dunia ini kalau Allah sudah berkehendak. Tugas kita ikhtiar aja teman-teman. Walaupun kita pasti punya banyak tagihan, ya mungkin kita punya banyak tanggungan, punya banyak kebutuhan. Yakinlah teman-teman, ketika kita mau menyisihkan harta kita untuk di jalan Allah, maka Allah akan bantu kita. Ingat, Allah itu maha kaya. Allah itu maha kaya. Ya. Sekali lagi saya ajak teman-teman ya, coba bayangkan wajah pasangan kita, anak-anak kita, orang tua kita itu sedang berdoa di depan Ka'bah bersama-sama kita. Berdoa meminta apa yang selama ini kita hajatkan. Waduh, Masya Allah. Kapan lagi coba, teman-teman ya? Kapan lagi coba? Jadi mulai dari sekarang, teman-teman, persiapkan diri Anda. Ya. Temukan bisnis yang tepat. Temukan mentor yang tepat. Ya. Kerjakan apa yang bisa teman-teman kerjakan. Insya Allah, nanti kan kebuka langkahnya. Ya. Di sini ya, tadi Ustadz Benri ya sempat menyinggung ya tentang teman-teman dari komunitas MOS ya, komunitas bisnis MOS. Di mana di sini ya, di komunitas ini ya, saya mengajarkan banyak hal pada mereka. Ustadz Benri pun banyak mengajarkan hal pada mereka ya. Dan kegiatan pembinaan seperti ini ya, ini rutin kita lakukan setiap minggunya teman-teman ya. Tidak hanya bersama Ustadz Benri, tapi juga dengan ustadz-ustadz yang lainnya ya, mentor-mentor lainnya. Dan ini yang kita dapatkan, dan mungkin ya alhamdulillah dari sini menjadi wasilah merubah rezeki banyak mitra-mitra saya. Ya, jadi tidak heran kalau misalnya mitra-mitra saya itu, ya mitra-mitra kami itu alhamdulillah mereka bisa punya impian cepat dicapai. Mereka bisa umroh dan mengumrohkan keluarganya. Ya. Nah bahkan kayak misalnya Pak Kus kemarin ya, itu harusnya kemarin tuh umroh tuh dengan istrinya. Cuman qadarullah ya ketika itu istrinya sedang hamil, persiapan untuk melahirkan ya waktu itu ya. Jadi akhirnya belum bisa berangkat. Ya tidak masalah ya, karena memang tidak bisa ditinggal pada saat itu.
Tapi yakinlah teman-teman ya, Pak Kus itu sudah berniat, sudah siapkan dananya, ya, sudah nabung ya, waktu itu nabungnya di saya juga ya, waktu itu ya, sudah titipkan dananya, udah kita mau daftarkan waktu itu. Ya. Tapi alhamdulillah ya, Allah kasih rezeki yang lain, apa ya, dari ya kesempatan ya untuk bisa berbakti kepada keluarga. Itu juga rezeki loh teman-teman ya. Banyak orang luar sana tidak bisa berbakti pada keluarganya. Nah, tapi setidaknya dengan niatnya sudah nabung untuk umroh, insya Allah mudah-mudahan Allah sudah catat umrohnya. Nah, ini pengen berangkat umroh kemarin, ternyata terhalang pandeminya. Kita doakan ya teman-teman juga semua di sini, mudah-mudahan Allah mudahkan langkahnya untuk bisa berumroh, Allah mudahkan juga insya Allah harganya langkahnya untuk berhaji ya. Baik teman-teman yang sudah berumroh ataupun belum berumroh, baik teman-teman yang sudah berhaji ataupun belum berhaji ya, insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mudahkan segala langkahnya, Allah ringankan segala masalah-masalahnya. Bukan berarti masalahnya jadi kecil ya, tapi karena kapasitas diri kita yang bertambah, jadi segala masalah insya Allah akan jadi lebih kecil ya. Itu ajar saya, mohon maaf atas segala kurangan, pada Allah saya menampun. Mudah-mudahan ya kita bisa dipertemukan di kegiatan-kegiatan selanjutnya, buat teman-teman mitra bisnis saya ya, di pembinaan selanjutnya kita bisa bertemu ya di kesempatan berikutnya. Nah, untuk teman-teman yang lainnya yang mungkin saat ini ya tidak ataupun belum tergabung di komunitas bisnis yang saya bina ya, saya doakan ya mudah-mudahan teman-teman mendapatkan bisnis yang tepat ya, bisnis yang layak. Silakan ya, bisnis apa aja boleh ya, asalkan mencakupi ciri-ciri Hermes tadi itu ya. Yang penting halal, legal, hajar aja. Ya insya Allah, Allah akan mudahkan segala langkahnya teman-teman. Undur maqalah wa tantur maqalah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Kusmardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan seminar pada pagi hari ini Allah berikan kelancaran, kemudahan. Mudah-mudahan teman-teman yang mengikuti pada hari ini ya, insya Allah dengan niat teman-teman semuanya diberikan ke lapangan, dan dengan apa yang diajarkan oleh Ustadz Bendir tadi dan dengan Coach Bendir tadi, mudah-mudahan teman-teman tercerahkan ya kan, akan apa sih fadilah dari umroh, seperti apa manfaatnya, dan apa sih caranya agar teman-teman bisa merasakan membahagiakan keluarga dan sebagainya. Oke, mudah-mudahan seminar pagi hari memberikan manfaat buat teman-teman semuanya. Akhirul kalam dari saya, terima kasih teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Pak Kus, terima kasih banyak Ustadz Benri dan tim. Terima kasih Pak. Jazakumullah khair.